gerak. Gerak dulu, hemat gerak. Juga gerak, berdoa mulai. Aulia, mana baju olahraganya Lan? Kok ada? Biasa pakai baju ya. Nanti sama pas sekolah ditanya soal kenapa bajunya masih pas 12 tuh masih harus pakai baju sekolah ya. Amel, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan la tashkilas azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Nah, kalau di situ gimana bacanya? Nah, ulang dari wajah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Oke, baca artinya Fadil. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis menjadi agar kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, berarti kalau sesuai ayat ini materi apa yang akan kita pelajari? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi munakahat atau pernikahan. Materi kita tentang munakahat. Sebelum memulai pembelajaran, kita selalu menampilkan kesepakatan kelas. Mulai pembelajaran kita dengan pertanyaan. Di sini siapa yang pernah menghadiri acara pernikahan? Cinta. Siapa lagi? Hugo, Ricky. Yang lain belum pernah? Levi. Nah, Mario. Yang lain? Nah, benar semuanya pernah ya menghadiri acara pernikahan? Ya, ada yang belum pernah? Belum pernah, Mon? Nah, baik itu di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, ada pernah belum? Nah, biasanya dalam
biasanya apa yang terjadi? Pernikahan itu cukup menggabungkan dua pasang, dua sejoli, atau menggabungkan keseluruhan keluarga? Ya kan? Jadi pernikahan itu bukan hanya menggabungkan dua sejoli yang akan berumah tangga, tapi menggabungkan dan menghubungkan dua keluarga besar. Jadi dalam sebelum pernikahan itu harus ada kata mufakat, kesepakatannya enggak? Terus dalam pernikahan coba dibaca Ilham pemahaman bermaknanya. Ada tidak? Pemahaman bermakna. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan formal antara dua individu, tapi merupakan perjanjian sakral yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap rukun, hukum, dan kewajiban suami istri dalam pernikahan diatur oleh syariat untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan keseimbangan dalam keluarga. Dengan memahami dan menjalankan peran serta kewajiban masing-masing, suami dan istri dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan diberkahi Allah. Pemahaman tentang munakahat ini penting bagi setiap individu sebagai persiapan dalam membangun rumah tangga dengan nilai-nilai Islam. Dalam pernikahan nih, kalau dalam pesta pernikahan biasanya kita lihat siapa yang nampak di situ. Mempelai saya mempelai apa lagi? Ayahnya, ibunya, keluarga besar tak? Keluarga besar menghadiri tak? Jadi dari pernikahan itulah menggabungkan dua keluarga, dan tujuan dari pernikahan yang utama untuk keduanya itu yang biasa orang gunakan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah tiga tujuan utama dari pernikahan. Makanya kita perlu pelajari pernikahan untuk persiapan kelak membangun rumah tangga. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah perjalanan seumur hidup. Mau kita tenang seumur hidup kita asal-asalan? Makanya itu perlu kita pelajari. Jangan sampai saat proses pernikahan ternyata pernikahan kita itu batal. Banyak hal yang membuat nanti pernikahan kita ternyata tidak sah kalau tidak kita pelajari sebelum kita terjun langsung ke lapangan. Ya, nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa harus bisa menjelaskan pengertian munakahat dalam Islam. Jadi, Anda harus tahu apa itu pengertian munakahat atau pengertian menurut Islam. Kemudian yang kedua apa Ki? Apa Ki yang kedua Ki? Aku. Ya. Ini bukan menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Terus yang ketiga Alan. Keempat Mario. Menjelaskan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya. 4 materi ini yang harus Ananda pahami. Silakan duduk dengan kelompoknya. Apa sih biasanya nampak dampak dari pernikahan ini? Kan kelihatan sama kita kan, orang yang pernikahan ini tuh gimana biasanya? Orang yang menikah dengan usia yang sudah matang gimana kan nampak tuh, itu dibuat. Ya diskusikan sama-sama dibagi apanya supaya nggak bingung. Nah, kan ada apa? Masalah bisa diatasi masalahnya, solusinya mengenai mahar kan? Jadi mahar itu sebenarnya harus ada atau gimana? Kalau nggak ada mahar, pernikahannya tetap sah atau enggak? Coba itu didiskusikan, dicari apa ya? Nanti kawan-kawannya bertanya, kosong presentasikan, tak punya jawaban. Nah, udah siap semuanya? Belum. Yang mana yang belum siap? Nah, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain boleh Bu berdiri di depan. Kelompok lain boleh bertanya ya mengenai permasalahan yang didapat di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
mahar? Mahar wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki harga yang tinggi. Besaran nilai mahar tidak ditetapkan oleh syariat. Mahar boleh saja bernilai rendah dan boleh saja bernilai tinggi, asalkan saling ridho. Akan tetapi, hendaknya mahar itu adalah mahar yang Kepada istrinya. Suami wajib menghormati istrinya. Suami wajib bergaul dengan istrinya dengan baik. Suami wajib mendahulukan kepentingan istrinya yang patut didahulukan. Suami wajib menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan kepada istri. Islam tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, adalah haram hukumnya. Jika terjadi KDRT, istri memiliki hak untuk meminta perlindungan dan perceraian dalam situasi darurat. Korban dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi diri. KDRT dapat terjadi karena berbagai Tadi dampak negatif itu baik secara istri dan anak. Kalau dia lebih khusus kepada anak. Jadi apa dampak negatifnya dari kasus KDRT? Melakukan dan kecemasan, risiko penyalahgunaan zat terlarang, pikiran untuk bunuh diri. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke penjelasan. Apakah Fadil paham? Sekian bacaan diskusi kami. Saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masalah pernikahan ini, umur berapa tadi baru boleh menikah perempuan? 19, laki-laki 21 tahun. Nah, untuk mahar, tadi mahar itu dia merupakan salah satu, dia bukan diwajibkan, tapi kalau bisa mahar itu harus ada sebagai tanda menghormati perempuan, walaupun cuma dia satu ya. Benar semua. Baiklah, udah semuanya ya? Udah selesai. Nah, baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.